Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Aprilia Kuswanti dari angkatan 2021 Gugus J. Di sini saya akan menyampaikan hasil resum yang dipaparkan oleh pemateri pada acara inaugurasi Forsis dan LDKMF. Materi pertama yang akan saya resum adalah materi mengenai Isma Farsi. Nah, apa itu Isma Farsi? Isma Farsi merupakan Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi seluruh Indonesia. Nah, Isma Farsi ini adalah organisasi mahasiswa konfederasi yang terdiri dari lembaga kemahasiswaan dari institusi farmasi di Indonesia. Nah, tujuan dari Isma Farsi ini adalah untuk mewujudkan mahasiswa yang bertanggung jawab, sadar, aktif, dan menjunjung tinggi norma etika profesi farmasi. Isma Farsi ini berdiri pada 22 Desember tahun 1955 di Yogyakarta. Sejarah di balik berdirinya Isma Farsi yaitu pada tahun 50-an, perguruan tinggi yang memiliki jurusan farmasi itu hanya UGM dan ITB yang pada saat itu tuh memiliki masalah yang sama. Lalu terpilihnya Purnomo Singgih sebagai ketua dari UGM dan Midain Sirait sebagai ketua dari ITB. Dan ada sekjen pertama Farmasi yang dipilih pada saat Munas kelima di Bukit Tinggi Padang, yaitu Cecep Syaiful Rohman. Isma Farsi wilayah dipimpin oleh koordinator wilayah, di mana di wilayah Priangan ini terdapat 13 lem, termasuk BEM Fakultas Farmasi Universitas Buana Perjuangan Karawang yang merupakan anggota penuh. Pada Isma Farsi ini terdapat event nasional dan event wilayah. Event nasional diantaranya yaitu Rakernas, Munas, PIMFI, dan Pramunas. Sedangkan pada event wilayah, contohnya itu adalah Rakerwil, Rakorwil, dan Muswil. Materi kedua, saya akan meresum mengenai International Pharmaceutical Students Federation dan Students Exchange Program. Nah, apa itu IPSF? IPSF atau International Pharmaceutical Students Federation merupakan organisasi kemahasiswaan internasional pertama di dunia untuk mahasiswa farmasi yang mempromosikan peningkatan kesehatan masyarakat melalui penyediaan informasi, pendidikan, jaringan, dan berbagai publikasi dan inisiatif profesional. Nah, IPSF ini dibentuk di London pada tahun 1949 yang kesekretariatannya ini berada di The Hague, Belanda, yang tergabung dengan kantor FIP. Kantor regional IPSF yaitu ada PARO, AFRO, EURO, EMRO, dan APRO. Organisasi aliansi IPSF ini terdiri dari WHO atau World Health Organization atau IFPMA atau International Federation of Medical Students Association, UN atau United Nations, UNESCO, A4HP, dan FIP. Isma Farsi ini menjadi full member di IPSF pada tahun 2007 dan memiliki hak suara penuh serta aktif berprestasi dalam kegiatan IPSF. Nah, di dalam IPSF ini terdapat program yang disebut dengan Student Exchange Program. Nah, di mana SEP ini dilaksanakan dalam 2 periode, yaitu pada winter dan summer. Pelaksanaan SEP ini berada di dalam lingkup industri, research, hospital, community pharmacy.
Adapun syarat untuk mengikuti program ini yaitu lulus latihan kepemimpinan 1, dapat berbahasa Inggris aktif, dan minimal semester 5, memiliki paspor aktif, dan memiliki keterampilan bidang yang dipilih. Materi ketiga yaitu mengenai kepemimpinan dan manajemen organisasi. Nah, kepemimpinan ini merupakan perilaku dari seseorang yang memimpin aktivitas dan mempengaruhi suatu kelompok orang sehingga mau bekerja dengan sungguh-sungguh untuk meraih tujuan kelompoknya. Nah, kepemimpinan ini memiliki karakteristik yaitu penyingkapan diri, wawasan, tanggung jawab, agent of change, pengembang, keterampilan, mengatasi stres, ekspresi, dan harmonis. Lalu, apa itu manajemen organisasi? Manajemen organisasi merupakan perencanaan pada perkumpulan untuk mencapai tujuan. Nah, tujuan dari manajemen organisasi ini adalah membentuk koordinasi yang baik, menetapkan kinerja yang efektif, dan membuat lingkungan yang nyaman. Materi keempat, saya akan meresum mengenai metode persidangan. Apa itu persidangan? Persidangan merupakan sarana musyawarah dalam rangka pengambilan keputusan dengan menggunakan aturan-aturan yang jelas dan manajemen yang baik. Nah, dalam persidangan ini memiliki 3 jenis. Yang pertama ada sidang pleno atau sidang awal paripurna. Yang kedua ada sidang paripurna dan sidang komisi. Nah, dalam persidangan ini tuh kan memiliki ciri khas yaitu ketuk palu. Nah, ketuk palu ini memiliki arti tersendiri. Pada 1 kali ketukan itu artinya mengesahkan keputusan. Lalu 2 kali ketukan itu menghentikan sidang sementara. 3 kali ketukan artinya membuka atau menutup sidang, dan lebih dari 3 ketukan itu untuk menenangkan peserta sidang saat forum itu tidak terkendali. Materi kelima, saya akan meresum mengenai pengembangan potensi mahasiswa. Secara teori, mahasiswa memiliki peran sebagai agen perubahan, pengontrol sosial, dan penerus bangsa. Nah, potensi merupakan kemampuan dasar yang dimiliki yang sangat mungkin dikembangkan. Untuk mengetahui potensi diri, yaitu dengan menganalisis apa kelebihan dan kekurangan pada diri sendiri. Materi ke-6, saya akan meresum mengenai 10 Stars of Pharmacists, yang pada awalnya merupakan 7 Stars of Pharmacists, yang tujuannya yaitu untuk menggambarkan peran seorang farmasis atau apoteker dalam pelayanan kesehatan. Lalu 7 Stars of Pharmacists ini menjadi 9 Stars of Pharmacists yang dicetuskan oleh WHO pada 7 Maret 2014, yang diantaranya itu ada caregiver, education maker, pelayanan komunikasi, manager, leader, lifelong learner, teacher, peneliti, wirausaha, dan agent of positive change. Sekian video resume dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.